Bu Reni, selamat pagi semuanya, Shalom. Selamat pagi, Monsinyur. Shalom. Terima kasih atas sambutan dari Koordinator PTNPKKI, Pak Budi, dan Moderator Nasional Romo Steve. Tadi dikatakan bahwa oleh Pak Budi bahwa tanpa roh kita mati. Memang itu hakikat roh. Roh itu menghidupkan. Jadi kalau kita tanpa roh mati, maka hakikat Roh Kudus itu adalah menghidupkan. Nanti kita lihat pada Credo Konstantinopel, aku percayakan Roh Kudus, roh yang menghidupkan. Jadi yang membuat hidup kita ini adalah roh. Dan betul kata Romo Stef bahwa apa dan siapa Roh Kudus itu kadang-kadang salah paham. Saya juga mengerti demikian karena sewaktu belajar itu yang lebih ditekankan adalah kristologi, mariologi, pneumatologi atau tidak. Ya. Nah, Roh Kudus ini kita pelajari sekarang siapa dan apa. Kadang-kadang kita belum tidak terlalu paham betul, tetapi kita sudah mengalami setiap hari. Jadi apa yang sudah kita alami? Satu contoh, pada lebih dari 20 tahun yang lalu saya mendampingi perayaan Ekaristi di Secapa di Bandung yang dipimpin oleh Romo Yohanes. Pada saat konsekrasi di atas itu tiba-tiba ada suara, teriakan dari salah satu umat. Wah, itu persis waktu konsekrasi terjadi manifestasi. Lalu beberapa panitia berkumpul 3-4 orang, kalau tidak salah saya lihat itu dari atas altar yang mengganggu konsentrasi dari konsekrasi, lalu mulai mendoakan. Ya, mendoakan dalam nama Yesus. Tapi tidak selesai-selesai, malah orangnya menjawab lagi. Seakan-akan berkata begini, dalam nama Yesus, pergilah roh jahat. Orang yang disuruh pergi roh jahatnya juga langsung menengok ke belakang, ke atas. Dia berkata, dalam nama Yesus, pergilah. Gitu ya. Semua menggunakan dalam nama Yesus. Akhirnya dibawa ke belakang altar. Ramai di belakang altar juga saya mendengar itu. Setelah selesai, mereka bertanya kepada saya, Pastor, mana yang benar? Ini dua-duanya ini mengusir dalam nama Yesus. Ya, mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Saya mengatakan, yang pertama, bisa dua-duanya salah. Lalu yang kedua, bisa salah satu yang benar. Roh Kudus itu akan membawa kedamaian. Buahnya aja apa? Ya. Tidak akan dalam peristiwa suci ini ada sesuatu yang menghebohkan, membuat hal yang suci terganggu. Pasti bukan dari Roh Kudus. Ya. Tapi siapa ya? Roh Kudus itu tidak akan saling mendahului. Supir bis saja tidak saling mendahului. Gitu ya. Istilah zaman dulu ya. Sesama supir jangan saling mendahului. Maka Roh Kudus yang satu itu pun satu tidak pernah terpecah-pecah. Yang terpecah-pecah itu bukan dari Roh Kudus. Roh lain, roh iblis. Roh Kudus hakikatnya menyatukan, roh iblis hakikatnya memecah belahkan. Nah, itu hanya sebagai satu ilustrasi awal bahwa kita mengalami Roh Kudus itu sudah dalam hidup sehari-hari. Saya ingat pada tahun 2004 lalu saya menulis buku artikel berjudul Agama sebagai Sumber Kekerasan. Yang saya ambil sebetulnya itu dari menyadur Religion as a Source of Violence dari Konsilium tahun 97. Yang menarik di situ adalah salah satu pendapat dari Edward Schillebeeck, seorang teolog dari Belanda yang luar biasa terkenal. Menyatakan suatu agama adalah satu-satunya klaim bahwa agama sebagai satu-satunya agama yang benar menjadi jaminan kesejahteraan sosial, menjadi pemicu timbulnya kekerasan. Maka arogansi ini diperkuat dengan adanya keyakinan bahwa jemaat agama tertentu atau umat pilihan adalah umat pilihan. Yang lain bukan pilihan. Kita sendiri
Sejak awal, ya, kitab suci Perjanjian Lama, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Lalu bangsa lain apa? Nah, klaim sebagai bangsa pilihan itulah yang menimbulkan pertempuran berdarah-darah dalam kitab suci Perjanjian Lama juga. Dan efeknya sampai sekarang, siapa yang mengklaim sebagai bangsa atau agama yang paling benar, terjadi kekerasan. Monopoli arogan semacam ini memberi implikasi logis bahwa semua agama yang lain salah. Hanya agama saya yang benar. Di situ berminis kekerasan mulai timbul. Perang untuk menumpas kesesatan dan kejahatan semacam disebut perang suci. Nah, yang menarik di sini, Schillebeeck mengatakan bahwa kekerasan ini terjadi karena kita, orang Katolik, terlalu menekankan kristologi dan mariologi, tetapi lupa pneumatologi. Bayangkan saja, kalau kita mengembangkan pneumatologi sejak awal, dan orang-orang dan agama-agama lain juga mengembangkan, pasti. Kenapa? Karena Roh Kudus diakui di semua agama dan kepercayaan. Entah namanya Hyang Widi, entah namanya Roh Ilahi, entah namanya Roh Suci, entah namanya Roh Allah. Kita konflik dengan Kristen Protestan karena mariologi. Kita konflik dengan non-Kristen karena kristologi. Tapi kalau kita berbicara tentang Roh Suci, Roh Allah, konflik dengan siapa? Nah, ini persoalan pneumatologi. Maka pneumatologi itu menjadi penting bagi kita. Apa pneumatologi? Atau pneumatologi sebagai sederhana saja berasal dari pneuma, roh atau ruah dalam bahasa Ibrani, logos, maka dirumuskan sebagai suatu cabang dari teologi yang merefleksikan, membicarakan juga, mempelajari, membahas tentang Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita lihat fenomena-fenomena roh ini. Baik pneuma maupun ruah itu sama artinya Ibrani dan Yunani, dan Septuaginta pneuma, ruah dalam bahasa Ibrani, itu memiliki makna serupa. Dan ini sudah menggambarkan apa itu Roh Kudus. Nafas, angin. Tetapi juga nafas dan angin bukan sekedar nafas dan angin. Nafas dan angin yang memiliki daya yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Tanpa dapat diketahui dari mana datangnya dan kemana perginya. Ini mengingatkan kita akan sabda Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3:8 yang berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Maka kalau kita lahir dari roh, punya kekuatan yang luar biasa. Seperti angin. Ya, yang berdaya kuat luar biasa. Ya. Di tempat lain Roh Kudus juga digambarkan, gambaran ini menunjukkan hakikat Roh Kudus. Digambarkan dalam rupa api atau lidah api. Api apa? Api menunjukkan Roh Kudus sebagai kekuatan transformatif yang mengubah sesuatu menjadi radikal. Bagaikan kayu dilalap habis oleh api menjadi debu. Transformasi. Ya. Maka lihat para kudus yang berubah. Paulus diubah secara ajaib. Kita juga kenal misalnya orang teman-teman kita atau saudara-saudari juga mengalami. Bagaimana para imam juga mengalami diubah oleh Roh Kudus sedemikian rupa secara ajaib. Dari hidup lama menjadi hidup baru. Itulah Roh Kudus. Luar biasa. Mengkonsumsi segala sesuatu yang ada dan mengubah secara baru. Sesuai dengan kehendak Allah. Ingat peristiwa Yesus marah luar biasa saat rumah Allah dijadikan penyamun. Ya, dengan berang mengambil pecut, memecut dan menjungkir balikan
karena ada Roh Kudus yang mengubah, yang membakar Yesus, maka para murid ingat akan sabda dari Mazmur 69 ayat 10. Rumahku, cinta akan rumahku menghanguskan aku. Roh Kudus ini tampil dalam api dan angin. Nah, kombinasinya sekarang dengan ruah yang di atas, api dan angin, dua-duanya tampil sekarang dalam ketika Pentakosta. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:2-3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di antara mereka, pada mereka masuk. Jadi ada angin, ya, tiupan angin. Api ini tidak menghanguskan badan mereka secara fisik, karena mereka yang suci. Sesuatu yang suci, ya, tidak akan dirusak oleh Roh Kudus, karena kesucian itu ada dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Sesuatu yang suci dihinggapi oleh Roh Kudus hancur. Maka badan fisik para rasul itu dihinggapi oleh api, itu tidak hangus. Ingat pengalaman Musa di Semak Duri, sebagai tempat yang suci, tidak menghanguskan semak duri tersebut, tetapi menghanguskan hati Musa, merubah hati Musa. Maka lalu Musa melihat, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api, karena Tuhan membuat tempat ini adalah tempat suci. Lepaskan kasutmu, maka akan masuk, dan dia melihat di dalam tempat suci semak itu tidak terbakar. Musa yang tak berdaya berhadapan dengan bangsanya sendiri, apalagi berhadapan dengan Firaun, tidak mau. Tetapi oleh Roh Kudus diubah dan dibakar, sehingga hatinya ibarat api Roh Kudus menghanguskan hatinya dan mengubah Musa menjadi seorang yang berani tampil dalam keterangan, dan akhirnya pergi kepada Firaun. Roh Kudus juga tampil dalam rupa awan dan cahaya api. Musa di Gunung Sinai dinaungi oleh awan dan cahaya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, dan karena Tuhan turun ke atas dalam api, dan seluruh gunung itu gemetar. Jadi kekuatan luar biasa muncul dalam awan. Pengalaman bangsa Israel yang disertai kehadiran Tuhan lewat tabut perjanjian juga. Maka Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, pada malam hari dalam cahaya api. Jadi ini gambaran-gambaran yang menunjukkan tentang kehadiran Roh Kudus, yang menunjukkan sebetulnya hakikat Roh Kudus. Demikian sewaktu Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, Roh Kudus menaungi Maria. Kata yang sama dipakai ketika Roh Allah menaungi Musa. Ya, itu kata yang sama yang menaungi Musa. Maka Roh Kudus menaungi Maria. Lalu pada saat transfigurasi terdengarlah suara dalam awan pada Yesus yang berpakaian berkilauan. Simbol lain, ada banyak simbol sebetulnya. Simbol lain, dua simbol lain saja. Yang simbol lain lagi adalah simbol Roh Kudus. Kita tahu saat pembaptisan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun atasnya, dan terdengar suara, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Ada banyak lambang yang saya ingin ungkapkan terakhir ini adalah air. Roh Kudus juga dilambangkan dengan air sebetulnya. Ini dalam tradisi kita yakini. Dalam cara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Karena sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berguna bagi kelahiran kembali. Seperti pada kelahiran kita yang pertama, kita tumbuh dalam air ketuban,
maka air pembaptisan adalah juga tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita dalam Roh Kudus. Ada itu dalam Katekismus 694. Jadi bagaimana ya? Maka dibaptis dalam roh, kita juga diberi minum oleh satu roh. 1 Korintus 12:13. Jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan dan memberi kehidupan abadi. Maka benih iman disirami oleh Roh Kudus agar tumbuh. Saat itulah orang menerima Roh Kudus menjadi anak Allah. Ada satu hal lagi sebetulnya yang menarik, itu kadang-kadang disamakan ya. Lambang ini disalapkan dengan Roh Kudus sendiri. Yaitu saya tuh lupa saya. Yaitu urapan. Nah, urapan ini juga ya. Urapan itu adalah Roh Kudus. Yang mengurapi adalah Roh Kudus. Yang melaksanakan adalah Roh Kudus. Minyak itu adalah lambang Roh Kudus. Urapan. Maka salah satu lambang dalam di sini ada di Katekismus 695 ya. Itu sangat jelas bahwa salah satu lambang Roh Kudus juga adalah urapan dengan minyak. Malah kadang-kadang menjadi sinonim dengannya. Urapan adalah Roh Kudus gitu ya. Dalam inisiasi Kristen, urapan adalah tanda sakramental, sakramen penguatan yang karenanya dinamakan Krismation itu dalam gereja timur. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya bobot nilai dari lambang ini, orang harus kembali kepada urapan pertama, yaitu yang Roh Kudus kerjakan, yaitu urapan pada Kristus. Ya, Roh Kudus menaungi aku, mengurapi, maka Yesus menjadi Kristus, orang yang diurapi, Mesias. Maka orang yang diurapi ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Maka nanti saudara-saudari, kalau para pelayan gereja diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, menjadi Kristus, menjadi Mesias. Nanti kita akan sadar, mudah-mudahan masih ada waktu di bagian terakhir, saya akan mengungkapkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang diurapi. Bukan hanya para imam, semua orang yang dibaptis diurapi oleh Roh Kudus sejak pembaptisan. Luar biasa sebetulnya ya. Karunia ini, bayangkan kita ini seperti Daud. Daud diurapi menjadi raja. Saul diurapi menjadi raja. Kita diurapi juga pada saat pembaptisan menjadi anak-anak Allah. Maka pada saat itu kita berpartisipasi dalam sebagai 3 imamat Kristus itu. Ya. Imam, nabi, guru. Atau imam, nabi, raja. Ya, guru, raja. Nah, 3 imamat umum itu diberikan kepada kita. Semua orang yang dibaptis. Maka nanti martabatnya lain-lain. Martabat yang dibaptis, martabat yang menerima sakramen penguatan, martabat yang menerima sakramen imamat, martabat yang menerima sakramen episkopal. Ada 4, ada martabatnya berbeda. Karena urapannya berbeda. Tapi setiap orang sudah diurapi dan ia sudah menjadi tanda petik Kristus, orang yang diurapi. Nah, sejauh mana nanti kita hidup sebagai orang urapan. Ya. Jadi daya dan kuasanya itu sudah ada pada kita. Nah, sekarang pertanyaan Romo Steve tadi, apa atau siapa Roh Kudus? Kita sudah tahu semua. Kalau ditanya, pasti betul. Roh Kudus adalah pribadi Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus ada dalam kesatuan Bapa dan Putra. Dalam kredo panjang, kredo Nisea, Konstantinopel, kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir, ya Yesus Kristus, putra yang tunggal yang lahir dari Bapa. Lahir dari Bapa, bukan dijadikan. Maka ini, Bapa sebagai pribadi pertama, menyatakan diri secara sempurna dalam pribadi kedua,
image-nya, cerminannya dalam relasi kasih yang sempurna, dengan Bapa. Relasi kasih timbal balik yang mengikat sempurna Bapa dan Putra itu bukanlah perasaan, tetapi ikatan timbal balik ini adalah pribadi, yaitu Roh Kudus. Seperti ada di Los Angeles itu ada Uskup Robert Barron, seorang uskup auxiliar Los Angeles, bagus sekali. Pengajarannya luar biasa, khotbah-khotbahnya luar biasa. Beliau itu berkata, Roh Kudus itu sepertinya itu adalah desahan nafas dari Allah Bapa. Aku cinta padamu. Dan Putra, aku cintamu pada Bapa. Desahan itulah yang disebut dengan ruah, Roh Kudus, yang menjadi pribadi yang menyatu. Ya. Jadi ini yang krusial, agak susah tapi gampang ya. Jadi Bapa itu ada dalam kekekalan, dan dalam kekekalan itu Bapa menyatakan diri secara sempurna dalam Putra, ya. Dan relasi ini adalah relasi kasih yang sangat sempurna, ya, sangat sempurna. Dan relasi yang kasih sempurna itu, relasi timbal balik kasih ini adalah Roh Kudus. Maka Roh Allah itu adalah kasih. Bagaimana? Ada pertanyaan. Bagaimana tidak sebaiknya dulu itu Allah satu saja, Bapa? Bagaimana satu bisa punya kasih, akan mengasihi dirinya sendiri? Justru konsep teologi kita luar biasa. Kita bersyukur baik karena ada dalam komunitas 3 pribadi yang menunjukkan kasih. Maka kalau Bapa mengasihi manusia, Putra mengasihi manusia, Roh Kudus mengasihi manusia, karena hakikatnya kasih. Kasih timbal balik. Bukan kasih egoistik, mencintai diri sendiri bagikan narsistik, tetapi kasih agape. Bapa mengasihi secara tulus Putra, Putra mengasihi secara tulus Bapa, Bapa dan Putra mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Putra dan Bapa, karena Bapa diikat oleh relasi kasih Roh Kudus. Nah, nanti silahkan didalami, silahkan perdalam oleh para romo di dalam diskusi. Jadi luar biasa ini ya. Jadi peranan itu Roh Kudus. Maka itu disebut ruah, nafas, roh. Karena nafas Tuhan. Nafas, aku mencintaimu, kan keluar kata-kata tuh. Nah, kata-kata itu ruah. Dan putramu. Nah, hembusan itulah ruah yang disebut dengan kasih timbal balik. Jadi bukan perasaan, tetapi pribadi, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapa menyatakan kasih kepada Putra, demikian Putra menyatakan secara lengkap. Kasih yang berhubungan itu sempurna. Itulah Roh Kudus. Bapa tidak pernah, kalau kita lihat ya dalam perjanjian lama, Allah Bapa itu tidak pernah sampai sekarang tidak pernah tampil. Rupa Bapa itu seperti apa? Tidak pernah tampil rupa Bapa. Bapa tidak pernah muncul secara langsung di dunia. Tetapi melalui Roh Kudus dalam perjanjian lama. Misalnya kisah penciptaan, Roh Allah melayang-layang. Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama Allah dalam karya penciptaan. Kisah Kejadian 2:7. Atau muncul dalam nabi-nabi. Ya, yang dicurahi oleh Roh Kudus untuk bernubuat. Ada juga di dalam perjanjian lama itu ada orang-orang khusus, misalnya orang-orang yang misalnya Bezalel bin Uri yang diminta untuk membuat tabut perjanjian lama. Itu apa? Oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah dicurahi, maka ia diubah. Luar biasa ini ya. Diubah oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, sehingga memiliki keahlian, pengertian, pengetahuan dengan segala pekerjaan, yakni untuk
membuat rancangan supaya apa yang dikehendaki oleh Allah tabut perjanjian terlaksana. Jadi itu yang disebut dengan mempunyai kekuatan transformatif juga dalam diri seseorang sejak zaman perjanjian lama. Maka pribadi ini memiliki keahlian yang luar biasa sehingga membuat tabut perjanjian Allah secara sempurna. Raja-raja kita tahu diurapi oleh Roh Kudus untuk berkuasa. Dan yang secara sempurna Allah akhirnya menampakkan diri dalam Yesus, Putra Allah, ya, dalam perjanjian baru. Di dalam kredo bagian Roh Kudus, saya ulangi, aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Itu di dalam kredo panjangnya. Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Nah, ia berasal dari Bapa dan Putra. Jadi berasal dari Bapa dan Putra. Ya. Serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Maka kalau ini juga kita bisa melihat ini dari kitab suci sebetulnya ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus itu dalam Yohanes 14, 15 sampai dengan 31. Kalau saudara nanti secara khusus ingin melihat kembali bagaimana Yesus mengutus tentang Roh Kudus, mendalami kembali dalam diskusi, bagus itu bacaan. Bacaan ini tidak saya baca secara khusus, tapi ada di beberapa nanti saya ungkapkan beberapa ayat, terutama ketika Yesus mengutus Roh kebenaran, ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Bapa berasal dari Bapa, meminta kepada Bapa, Roh Yesus Putra yang mengutus. Maka berasal dari Bapa dan Putra Roh Kudus itu. Ya, yaitu kepada seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nanti kita akan masuk lagi ke sana. Nah, maka itu ya. Lalu kalau kita ingat ada kisah di Yeskiel 37 yang menghidupkan adalah Roh Kudus. Kan tadi saya mengatakan yang menghidupkan Roh Kudus. Maka kalau orang loyo itu curai Roh Kudus, ya, doakan Roh Kudus. Maka kenapa kalau kalau ada imam yang kurang semangat, kalau ada imam yang kurang letih, lesu, Roh Kudusnya kurang, ya. Jadi dia sudah diurapi, tapi Roh Kudus kurang berdaya guna di dalam dirinya. Maka harus diperbaharui. Nah, di dalam Yeskiel 37, itu ingat kisah tulang belulang yang dihembusi oleh Allah. Maka 39 ayat 9, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup. Maka dalam kisah penciptaan juga, Roh Allah mengembusi rohnya. Demikian juga Yesus menghidupkan para rasul yang mati. Psikospiritualnya saya katakan itu adalah secara psikologis habis mentalnya, secara rohani jatuh karena Yesus wafat. Lalu mereka mengurung diri, tidak mau kemana-mana. Yesus tampil dengan memberikan rohnya. Lalu pada Yohanes 20:22 dikatakan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Nah, tanpa Roh Kudus memang tak ada kehidupan, baik lahir maupun batin. Ya, itu tadi Pak Budi mengatakan juga, ya, mengalami. Jadi dalam pengalaman hidup sehari-hari betul tanpa roh. Ya. Yesus mengajari para muridnya untuk berdoa sebagai sarana relasi dekat dengan Allah Bapa dan maha baik dengan anak-anaknya. Jadi Yesus mengajak kita berdoa, ya, mengajak kita. Lalu salah satu yang Yesus mengatakan itu, ya, apa yang menghidupkan adalah Roh Kudus, ya. Sebab jika
kata Paulus dalam Roma 8:13 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Daging. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kamu, kamu hidup. Lihat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita secara fisik, ya, orang yang di penjara, tetapi rohnya hidup, semangatnya hidup. Karena apa? Roh Kudus hidup di sana. Badan manusia bisa dipenjara, roh dalam diri manusia tidak bisa dipenjara. Itulah yang menghidupkan. Ya, mengapa kasat kardinal di Vietnam dulu dipenjara, tapi luar biasa berkobar-kobarnya. Karena roh yang menghidupkan. Lihat juga orang-orangnya. Ibu Teresa Kalkuta. Lihat dari buku hariannya. Buku hariannya itu menunjukkan betapa ia berat secara psikologis. Ya, mengalami rasa frustrasi sebagaimana manusia biasa. Tapi Roh Kudusnya, roh luar biasa membuat ia tetap bersemangat hidup. Maka jangan takut saudara-saudara. Mau sakit apapun ya. Amit-amit cabang bayi ya, jangan sampai sakit gitu ya. Jangan sampai sakit. Mau sakit flu, mau sakit batuk, mau sakit COVID, mau sakit kanker, mau sakit apapun. Kalau Roh Kudus hidup, orang akan terus menghidupkan. Tidak dibatasi oleh kekhawatiran fisik. Maka Yesus menghendaki kita, maka bagus kan? Yesus menghendaki kita, mintalah Roh Kudus. Yesus eksplisit berkata kepada para muridnya, apa yang kamu minta Roh Kudus. Jangan sampai kita sekedar meminta, mencari atau mengetuk, tetapi Yesus kan ketika dalam perumpamaan di Lukas itu ya, tentang ada orang yang meminta mengetuk roti, lalu mintalah dan carilah, ketuklah. Lalu Yesus berkata di akhirnya itu, maka mintalah Roh Kudus. Jangan sekedar kita itu meminta, mencari, mengetuk, tetapi Yesus mengajar kita, minta dan carilah apa yang dikehendaki Allah, serta ketuklah pintu yang tepat pada pintu. Kalau seseorang meminta sesuatu yang rohani, yaitu Roh Kudus sendiri, kebutuhan badani pun akan dipenuhi. Maka doa yang sangat bagus dan sangat singkat setiap hari bisa kita lakukan adalah mintalah Roh Kudus. Veni Sancte Spiritus. Datanglah Roh Kudus. Tiap pagi datanglah Roh Kudus. Siang hari datanglah Roh Kudus. Malam hari datanglah Roh Kudus. Luar biasa ya. Kalau ini terjadi kan luar biasa ya. Dan secara ajaib Roh Kudus itu ya. Roh Kudus dalam kerjasama dengan Kristus menjadikan, coba, Roh Kudus dalam kerjasama dengan Kristus menjadikan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus pada peristiwa epiklekse atau konsekrasi. Ya. Maka dalam Roh Kudus ya, moga dengan pencurahan roh ini, roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang menjadikan siapa? Roh Kudus. Yang menjadikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, kuasa Roh Kudus. Luar biasa ini. Ya. Maka menjadi tubuh dan darah Kristus. Roh Kudus itulah yang juga menaungi Maria hingga terkandunglah Yesus Sang Putra. Roh Kudus dalam kebersamaan dengan Yesus. Roh Kudus menaungi, dan Roh Kudus itulah yang membentuk janin manusia Putra Allah yang berinkarnasi menjadi daging. Maka kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu kepada Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus dari Allah. Lukas 1:35. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal hadir secara penuh di dunia setelah Yesus naik ke surga. Maka kata Yesus di dalam Yohanes 16:7 ya. Dikatakan
Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Kenapa? Karena kalau tidak pergi, Yesus itu hanya terbatas di Yahudi, di Israel. Kita tidak mengalami di Indonesia ini, tidak mengalami Yesus, kehadiran Yesus. Ya. Maka adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur. Jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Yesus sebagai pribadi Allah kedua dibatasi oleh kehadiran fisiknya. Karena ia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Memiliki dua kodrat manusia, ilahi dan insani. Maka Yesus menjanjikan Roh Kudus yang melampaui keterbatasan kehadiran fisik di tempat tertentu. Roh Kudus ini akan ada di mana-mana dan kemana-mana serta menghadirkan Kristus. Nah, luar biasa. Jadi Yesus bisa hadir di sini karena Roh Kudus, berkat kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Dulu tidak bisa kita berjumpa dengan Yesus karena Yesus ada di tanah Israel, di Yahudi. Kini ada di mana-mana, bisa hadir karena kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dengan sebagai roh kebenaran diutus dan dijanjikan datang pada Pentakosta untuk mengingatkan murid-murid untuk apa? Perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus sewaktu bersama-sama dengan mereka. Itu ada baca di dalam, maka bacalah Yohanes 14, 15, 30. Itu janjinya, sedangkan roh penghiburnya itu ada pada Yohanes 16, 4 sampai dengan 15. Ya, itu tentang hakikat Roh Kudusnya. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, penghakiman. Saya kutip Yohanes 16, 8 sampai dengan 11. Dan kalau ia datang 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Roh Kudus, maka iblis sudah kepanasan nih. Sejak Yesus mengutus Roh Kudus dulu iblis bebas, sekarang sudah kepanasan nih. Karena penghakiman akan dihukum. Roh Kudus sekali sebagai roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan tentunya. Maka kenapa perlu gereja? Karena gereja, Roh Kudus ada dalam gereja. Dan bekerja sama melalui gereja. Dengan hidup menurut, mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Roh Kudus sebagai roh kebenaran itu menggerakkan, mendorong, memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membimbing kita. Roh Kudus itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Sebagaimana Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Jadi Yesus, makananku adalah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan Roh Kudus dan Yesus Putra mengutus Roh Kudus untuk melanjutkannya. Maka menjelang kematiannya Yesus berjanji untuk menunjuk seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14, 16 tadi, yaitu roh kebenaran disebutnya, Yohanes 14, 17. Yohanes 14, 25-26 mengatakan, semuanya itu akan kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebagai penolong yang lain, Roh Kudus yaitu roh kebenaran untuk yang hadir menolong orang yang membutuhkan, orang yang percaya.
1 Korintus 2:3 berkata, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan selain dari Roh Kudus. Maka kalau ada saudara-saudari kita yang meninggalkan iman Katolik, yang menyangkal, berdoalah pada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memampukan ia untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, 20 menit lagi ya. Roh Kudus itu, saya pernah berkhotbah di suatu misa. Saya berkata, Roh Kudus ini kan yang dijanjikan oleh Yesus nih, Parakletos, penghibur. Parakletos itu artinya itu adalah sebetulnya pendamping, penolong bahasa Yunani. Kita lihat sebentar. Yesus menjelaskan dialektika kasih, bagaimana kasihnya kepada para murid lahir dari kasih Allah kepadanya dan kasihnya kepada Bapa. Jadi dialektika kasih Yesus dengan para murid juga begitu. Ketaatannya hingga wafat ini disalib adalah wujud kasihnya kepada Allah. Karena kasihnya kepada Allah diwujudkan dalam kasihnya kepada manusia. Maka demi keselamatan manusia. Dan kasih itu apa? Yang tadi saya katakan, Roh Kudus, relasi kasih. Bagi Yesus, kasih bukanlah sebuah kata, tapi karya, ruah. Bukan janji, tapi bukti yang menghidupkan dan menyelamatkan. Untuk menumbuhkan kasih dan mengembangkan ketaatan kepada Allah, Yesus mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Maka Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Siapa yang bergerak? Roh Kudus yang menggerakkan. Ya. Untuk menumbuhkan kasih dan mengembangkan ketaatan kepada Allah, ya, Yesus mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, penolong yang lain yang akan menyertai perjuangan para murid. Roh Kudus yang saya sebut tadi Parakletos itu adalah sebagai penolong, pendamping, pengacara. Maka Parakletos itu pembela. Pembela yang apa? Yang biasa berdiri di samping orang yang dibela. Ia bukan hanya pengacara. Jadi seperti pengacara, si Parakletos itu berdiri di samping, tetapi lebih dari pengacara karena Parakletos ini adalah seorang pelatih. Ya. Pelatih sehingga seseorang itu mahir berkata-kata atau mahir melakukan kegiatan-kegiatan. Mendampingi hidup. Mengingatkan tujuan. Meningkatkan kemampuan. Itu Parakletos. Jadi bukan hanya pengacara, tapi juga pelatih yang mendampingi hidup, mengingatkan tujuan, meningkatkan kemampuan, mengingatkan bahwa ini loh visi, inilah misi, harus setia. Itu Parakletos. Maka Parakletos saya sebut apa? Bahasa saya, mohon maaf kalau salah, spiritual coach. Maka kalau ada latihan baseball, itu kan ada coach, ya. Sepak bola, coach. Ya, supaya tinju, coach. Di balik kesuksesan petinju siapa? Coach. Di balik kesuksesan Piala Dunia, coach. Di balik kesuksesan grup basket, coach. Nah itu, Roh Kudus adalah spiritual coach. Di balik kesuksesan hidup kita yang membuat dan lebih dari itu adalah spiritual lawyer, pengacara. Spiritual lawyer kita di balik yang membuat kita berbicara bukan atas perkataan kita, tetapi atas kekuatan Roh Kudus yang mengingatkan betapa besar cinta kasih Allah pada manusia menurut perkembangan melalui pengorbanan Yesus. Roh Kudus itulah yang menumbuhkan kasih kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Maka Yesus menegaskan manusia butuh penolong yang lain. Ya. Yaitu yang Roh Kudus sebagai pelatih tadi. Yang membimbing untuk hidup baik, benar, santun. Ia adalah pembela spiritual. Ya. Apabila maka di dalam Matius 10
sampai 9. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir dan bagaimana kamu akan mengatakan sesuatu. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada sahabat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ini saya pernah mendengar. Ini salah satu contoh ya. Saya pernah berkata di beberapa tempat. Saya ungkapkan lagi satu contoh ini. Ada satu wartawan Kompas yang terkenal. Lalu saya bertemu tahun 2015. Lalu cerita kepada saya. Kebetulan beliau ini adalah wartawan perang di Timur Tengah. Ya, pada waktu itu dicegat oleh militan, biasanya tidak. Dari turun dari kendaraan satu persatu ditanya, "Are you Muslim?" Dengan senjata. "Are you Muslim?" Kan jawab, "Yes." "Yes." Suruh masuk lagi kepada kendaraan. "Yes." Dia Katolik. Bagaimana bisa menjawab, "Are you Muslim?" Dia menjawab, "No." Apa yang terjadi kalau saya menjawab no? Mati. Padahal dia berkata, "Saya datang ke Timur Tengah ini menjadi pahlawan, menjadi wartawan untuk menghidupi anak istri saya di Jakarta. Apa yang terjadi kalau saya menjawab Katolik? Saya mati. Saya tidak tahu nasibnya, keluarga saya bagaimana. Tapi saya tidak mau menyangkal bahwa saya adalah seorang Katolik. Saya harus mengatakan Katolik. Tapi saya tahu resiko apa yang akan terjadi." Maka dia berkata, dia cerita, dia ingat kepada Bunda Maria. "Bunda Maria, tolonglah saya. Bukankah engkau lahir di Israel, hidup di Israel? Datanglah cepat ke tanah Arab ini. Bukankah tanah Arab lebih dekat daripada tanah Indonesia?" Itu doanya sederhana. Jadi dia cerita betul. Lalu makin dekat tuh, "Are you Muslim?" Dia tiba ambil giliran. Dia sudah 3, dia deg-degan. Dia bilang, I'm Katolik. Dia tidak mau menyangkal. I'm Katolik, apapun resikonya. Ingat, I'm Katolik. "Are you Muslim?" Persis begitu dia. "Are you Muslim?" Dia langsung tanpa diduga berkata, "I am Indonesian." Orang yang itu kaget mendengar Indonesian, langsung memeluk. "Hey, he is our friend from Indonesia." Dikira semua orang Indonesia Muslim, jadi dia dipeluk gitu ya. Nah, itulah karya Roh Kudus yang luar biasa. Dia tidak menyangkal iman, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa mengatakan, "Kamu katakan kamu orang Indonesia." Dan dia, Roh Kudus berkarya juga pada orang yang militan itu untuk segera mengkonekkan Indonesia dengan apa yang dia pahami, langsung memeluk dan langsung mempersilahkan masuk ke kendara. Roh Kudus berbicara. Ya, ada banyak hal. Ya, kadang-kadang saya juga mengalami dalam keputusan-keputusan yang penting menerima, saya minta Roh Kudus. Ya, baru-baru ini jam malam kami berdiskusi dengan Pastor Hendra tentang suatu keputusan. Ya, ada keputusan ini itu, minta petunjuk pada Roh Kudus. Akhirnya keluarlah keputusan yang sulit tapi bisa win-win solution untuk suatu lembaga. Ya, karena ada pro kontra akhirnya. Saya percaya ini kekuatan Roh Kudus. Pada detik-detik terakhir, kekuatan Roh Kudus keluar di sana. Ya. Sehingga semua orang merasa tenang. Roh Kudus mendorong dan menjaga kita memang untuk berani menyatakan seruan profetik yang melakukan tindakan etik. Jadi Roh Kudus itu cirinya, ya, yang melakukan dia untuk berkata no terhadap segala sesuatu yang melawan cinta kasih Allah. Maka ada yang disebut cinta, ya, melawan Roh Kudus tidak terampuni, kan? Melawan Roh Kudus tidak terampuni, ya. Jadi Allah itu seringkali direpresentasikan dengan Allah itu direpresentasikan. Misalnya ini ada Father Chris Arar itu menyatakan Allah itu direpresentasikan dengan strength, kekuatan, ya, Allah. Maka segala sesuatu yang melawan kekuatan Allah, yaitu kelemahan-kelemahan manusia, semuanya bisa diampuni kelemahan manusia itu. Sedangkan putra itu merepresentasikan
wisdom. Maka segala sesuatu yang melawan wisdom, kebijakan, kebijaksanaan, hikmat, yaitu ignorance, kelalaian, ya, ketidaktahuan, itu diampuni. Sedangkan Roh Kudus itu merepresentasikan goodness atau love. Maka segala sesuatu yang melawan kasih itu sendiri secara per se, saya tidak percaya pada belas kasih Allah, saya tidak percaya pada kebaikan Allah, Allah tidak dapat menyelamatkan saya, Allah tidak bisa mengubah hidup saya, Allah tidak bisa begini. Selama itu secara eksplisit dosa tidak akan terampuni. Itu yang disebut dengan dosa tidak terampuni, yang melawan Roh Kudus. Ya, maka kalau orang mempunyai Roh Kudus itu berkata no, berani kepada sesuatu yang melawan cinta, ya, kita diundang juga untuk tegas berkata tidak terhadap kejahatan apapun. Nah, itu yang yang ada di ini. Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus waktu singkat sedikit lagi ya. Saya 10 menit lagi kalau tidak salah menurut jam. Nah, setelah kebangkitan Yesus mengemusi para murid dengan berkata, bagus ya, terimalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 20:22. Roh Kudus sudah diberikan kepada para rasul pada sebelum Pentakosta. Ya, terimalah Roh Kudus sudah diberikan kepada para rasul sebelum Pentakosta. Ya, sebelum Pentakosta. Bukankah ini merupakan pencurahan Roh Kudus dalam sakramen baptisan yang kita miliki, yang kita yakini juga? Di mana setiap orang yang dibaptis menerima Roh Kudus dalam misteri wafat dan kebangkitan Kristus, diangkat menjadi putra-putri Allah. Jadi pada saat pembaptisan. Jadi yang sebetulnya baptisan Roh Kudus ini seringkali dari dulu menjadi seringkali banyak pendapat ya. Ini jadi saya tambah pendapat lagi gitu ya. Saya tambah pendapat, saya tambahin pendapat lagi. Jadi pembaptisan Roh Kudus itu terjadi pada saat orang dibaptis. Itu sudah menerima Roh Kudus. Ingat sebelum Pentakosta Yesus terimalah Roh Kudus. Itu bukan kata-kata, itu pemberian Roh Kudus betul, ya. Jadi betul-betul Roh Kudus sudah ada. Akan tetapi para rasul akan diteguhkan, dikuatkan. Maka sakramen konfirmasi, sakramen penguatan diteguhkan lagi dalam pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta. Nah, jadi 7 karunia Roh Kudus itu dikuat yang sudah diterima dalam karunia baptisan, dikuatkan pada saat sakramen penguatan. Itulah yang juga kita pahami sebagai sakramen penguatan para rasul hingga mereka menjadi murid Kristus yang dewasa yang mewartakan Injil. Pentakosta menjadi sakramen penguatan para rasul. Maka mereka menjadi luar biasa diubah, ya, luar biasa karena benih Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus dikuatkan oleh turunnya Roh Kudus secara langsung kepada para murid. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan tanya jawab uskup dengan calon penerima sakramen penguatan. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada saudara-saudari secara istimewa seperti kepada para rasul pada saat Pentakosta. Kan sama kan? Pentakosta itu kan penguatan para rasul, ya. Dan keyakinan ini jarang kita sadari, ya, penguatan para rasul. Para rasullah yang mempunyai wewenang untuk mencurahkan Roh Kudus sebagai penguatan karunia Roh Kudus saat pembaptisan. Hal ini maka hanya uskup yang mempunyai kuasa untuk untuk memberi tanda karunia Roh Kudus. Karena alasan-alasan praktis, uskup bisa memberi delegasi pencurahan itu kepada para imamnya. Tetapi yang sesungguhnya sebetulnya saudara-saudari, para romo sekalian, suster, sebetulnya kuasa itu ada pada uskup.
Maka kalau mau sungguh-sungguh menerima sakramen krisma, penguatan sebetulnya dari tangan uskup. Delegasi bisa. Ya, itu yang terjadi pada tradisi. Efeknya bagaimana? Mudah-mudahan efeknya kita imani sama. Tapi sebetulnya sekali lagi ya, sebetulnya itu kuasanya para rasul. Contohnya begini. Ada lagi nih contoh dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Para rasul pada itu ya mengingatkan kita ya. Jadi akan peristiwa di mana Paulus membaptis mereka yang telah dibaptis oleh Yohanes sehingga mereka mendapat Roh Kudus. Jadi ada yang sudah dibaptis tuh. Tapi kemudian dibaptis lagi oleh Paulus karena mendapat Roh Kudus, ya dikatakan disebut dibaptis lagi mendapat Roh Kudus. Itu penguatan itu, ya ibaratnya itu Paulus membaptis mereka yang dibaptis oleh Yohanes, ya. Apakah baptisannya dulu tidak sah, ataukah bisa dipahami baptisan dulu sah, kemudian yang disebut dengan baptis itu konfirmatio, ya. Mungkin ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Di samping itu ada kisah juga. Nah, kisah ini yang menunjukkan kepenguatan. Di samping ada orang-orang Samaria yang telah dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Dikukuhkan, dibaptis lagi. Nah, lihat, orang-orang Samaria yang telah dibaptis dalam nama Yesus dibaptis lagi atau dikukuhkan oleh Petrus dan Yohanes sehingga mereka mendapat Roh Kudus yang seringkali dianggap sebagai baptisan roh. Tapi yang terjadi ini adalah sakramen krisma. Maka mereka sengaja memanggil rasul-rasul dari Yerusalem, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk menumpangkan tangan supaya mereka dicurahi oleh Roh Kudus. Itu penguatan. Maka baptisan orang biasa itu membutuhkan penguatan dari rasul-rasul. Dan siapakah pengganti rasul-rasul? Para uskup. Karenanya sakramen penguatan secara sah diberikan oleh para uskup. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Gitu ya. Dan ya dalam tradisi ada delegasi sekali lagi ya. Tetapi sebetulnya hakikatnya itu ya. Untuk itulah tradisi sakramen penguatan diberikan kepada para uskup sebagai pengganti dari para rasul itu sendiri. Ya. Semoga Roh Kudus menguatkan kita. Kemudian sekarang saya masuk ke orang urapan saja. Sedangkan 7 karunia roh saya tidak bahas. Ya, 7 karunia roh itu ada dalam diri kita. Nah, luar biasa. Lihat. Kalau pada Pentakosta para rasul diubah, semua orang yang menerima sakramen penguatan seharusnya diubah mengalami seperti para rasul. Harusnya begitu. Maka siapkanlah para penerima sakramen penguatan akan hakikat urapan yang luar biasa, berdaya efektif pada kita. Masa kan luar biasa ya, orang itu tiba-tiba mempunyai kekuatan yang hebat luar biasa. Ada roh kebijaksanaan, coba. Ada roh pengertian, ya. Roh pengenalan, ada roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh kesalehan, ya, roh takut akan Allah. Dan yang paling rendah itu adalah roh takut Allah, karena dikatakan adalah awal dari kebijaksanaan adalah roh takut akan Allah. Itu kata Amsal, ya. Amsal 9:10. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Pertama itu orang takut akan. Nah sekarang saya 1-2 menit orang urapan. Nah kita ini semua sudah diurapi, ya sudah diurapi. Pertama, waktu dibaptis ubun-ubun kita diurapi dengan minyak krisma. Maka kita sebagai orang urapan, tapi belum dewasa. Roh Kudus sudah ada pada kita. Ini roh urapan, Roh Kudus. Lalu dikuatkan pada waktu sakramen Kristus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Menjadi naik orang urapan, sekarang saudara diutus, maka ditempeleng atau dipukul bahunya, siap menjadi prajurit Kristus, melawan kekuatan iblis. Berani, seperti para rasul, mewartakan Kristus. Imam, diurapi lagi tangannya. Ya, sehingga bisa mengubah
roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Kuasanya luar biasa, ya. Maka kalau orang yang belum dikasih tanda urapan ini begini berkali-kali di atas roti dan anggur, tidak akan menjadi roti dan anggur. Demikian uskup diurapi kepalanya dengan minyak sebini, dengan urapan minyak ini, ya, besar sekali di kepalanya itu, maka uskup bisa menumpangkan tangan dan dalam kebersamaan dengan dua uskup lain menjadikan seorang imam menjadi uskup. Dalam kaitan itulah maka seluruh imam dan uskup Katolik itu berada dalam satu rangkaian dengan para rasul. Jadi turun itu, tidak ada yang putus dari zaman dulu itu, ya. Lain dengan agama-agama Kristen lain yang tidak mempunyai terah yang sama. Jadi tidak ada seorang pun imam yang sah tanpa ditabiskan oleh uskup yang sah. Tidak ada seorang uskup pun yang sah yang tanpa ditabiskan dari uskup sebelumnya yang akhirnya langsung ditabiskan oleh para rasul sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup, kalau kita semua sudah memiliki urapan, tinggal bagaimana kita menghidupi diri sebagai orang urapan. Agar kita tetap hidup baik lahir dan batin, mintalah kuasa Roh Kudus. Agar kita hidup baik, benar, santun, dan kudus, berdoalah Veni Sancte Spiritus. Agar kita hidup penuh dengan sukacita, hiduplah dalam roh, sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Allah kehendaki, sehingga muncullah dalam hidup kita ini, karena 7 karunia Roh Kudus itu, buah-buah roh yang dirasakan banyak orang: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa pengajarannya.